Ya, terima kasih masih bersama kami di mata kuliah pengantar ilmu politik. Bersama saya Ari Sulistyo dan kali ini kita akan membahas mengenai partai politik, demokrasi, dan partisipasi politik. Namun sebelumnya saya akan sampaikan tujuan dari pertemuan kita yang ketiga ini adalah mahasiswa memahami mengenai konsep dasar partai politik, demokrasi, dan juga partisipasi politik, sekaligus juga mengidentifikasi pembagian kekuasaan secara vertikal dan bisa menganalisanya begitu. Sebagai pengantar, saya kira akan sangat bermanfaat untuk Anda dan memudahkan diskusi ketika Anda mengawali ini dengan membaca buku Dasar-dasar Ilmu Politik tulisan dari Miriam Budiarjo. Di halaman 397 ada topik khusus, bab khusus mengenai partai politik, tentang pengertian dan sejarah terbentuknya partai politik, kemudian dari mana muncul kata partai kiri dan partai kanan, dan perkembangannya sampai saat ini. Ya, tentu di mata kuliah ini saya tidak akan membahas terlalu detail karena waktu yang sangat pendek dan sangat singkat. Kita akan membahas dengan secara umum dan topik yang pertama adalah partai politik. Ini kalau Anda lihat ini adalah surat suara di tahun 1955, sebuah masa di mana pemilu pertama kali dilakukan begitu dan dikatakan paling demokratis begitu ya. Ada yang tulisannya menyatakan demikian dan sebelahnya adalah tahun 99. Adakah kemiripan yang ada di antara keduanya? Iya, yakni jumlah partai politiknya yang sangat banyak begitu ya, yang banyak sekali. Dan fenomena tersebut tentu akan menarik untuk kemudian kita kaji lebih lanjut mulai dari pengertiannya. Secara umum dikatakan partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Ya, saya kira ini definisi yang sangat general, sangat umum, dan belum spesifik. Adapun beberapa pakar menyampaikan, misalnya Carl Friedrich menuliskan partai politik adalah manusia yang terorganisir, stabil, dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan memberikan anggota partainya manfaat. Ya, kemudian Sigmund Newman juga menyatakan bahwa ini organisasi yang terdiri dari aktivis politik untuk menguasai kekuasaan pemerintahan melalui persaingan satu dua golongan dengan yang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi dua-duanya punya kesamaan yakni berhubungan dengan kekuasaan begitu. Ya, fungsi partai politik ternyata berbeda di negara-negara tergantung kepada negaranya, apakah itu negara demokrasi otoriter atau negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini. Ya, untuk negara demokrasi fungsinya antara lain sebagai sarana komunikasi politik ketika seseorang memiliki keinginan, ide, program yang ingin disampaikan menjadi dikomunikasikan dalam partai politik, melewati partai politik itu, termasuk juga sosialisasi isinya bagaimana dan proses rakaderisasi dari suatu pimpinan politik begitu biasanya melalui rekrutmen politik sekaligus juga sebagai pengatur konflik yang muncul antara idealisme satu dan idealisme yang lain yang ada di masyarakat. Di negara otoriter sebenarnya empat fungsi ini juga berlaku tetapi semuanya dikendalikan oleh penguasa dan ditujukan untuk kepentingan dari kekuasaan itu sendiri, dari partai yang dominan di sana. Jadi sebagai alat kekuasaan begitu. Di negara berkembang, fungsi utamanya sebenarnya adanya partai politik adalah untuk menjaga integrasi nasional dan identitas nasional. Negara yang baru muncul, baru tumbuh ini biasanya belum memiliki suatu pijakan yang kuat begitu sehingga dia harus menghadapi dinamika politik yang ada di negara tersebut. Ya, kita lanjutkan bagaimana tentang partai politik yang ada di Indonesia sudah ada sejak dulu bahkan tahun 1918 di mana dibentuk suatu lembaga perwakilan oleh Belanda yang diketuai oleh Belanda, Volksstraat, yang kemudian kalau dipetakan di sana sejak dulu sudah ada tiga aliran begitu ya, aliran sosialis, aliran agama, dan aliran sekuler. Jadi partai-partai yang beraliran sosial, kemudian partai yang mempunyai ideologi agama, dan juga yang sekuler sudah ada sejak dulu. Di era pendudukan Jepang sebenarnya tidak begitu banyak berkembang karena semuanya ditekan represif oleh pemerintahan Jepang dan
kemudian di era perjuangan kemerdekaan, Indonesia Serikat, kedaulatan terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai kemudian era reformasi. Ini sejarahnya sangat panjang dan dinamikanya juga sangat menarik untuk dicermati, namun terpaksa tidak bisa saya bahas satu persatu karena waktu juga yang kemudian memaksa kita untuk tidak bisa melakukannya dalam pertemuan mata kuliah ini, maka saya sangat menyarankan, mewajibkan, mengharapkan untuk silakan dibaca detail di buku-buku di buku Miriam Budiarjo yang sudah kami kirimkan begitu. Ya, ini hanya ilustrasi begitu dari tahun 1955 ada 30 parpol, kemudian 99 ada 48, sampai kemudian 2014 kemarin ada 14, ada 2019 juga nanti kita lihat seperti apa, 2024 juga. Jadi sudah 11 sampai 2011 tadi ya. 2014 begitu. Ini perjalanan politik dalam demokrasi Indonesia. Ya, bicara soal demokrasi, maka poin yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai demokrasi. Ya, secara umum, government by the people. Itu definisi singkat general tentang demokrasi. Dari kata demos dan kratos, tentu ini bukan hal yang baru ya. Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Ada macam-macam jenis dari demokrasi yang akan kita bahas. Salah satunya adalah demokrasi konstitusional yang kita miliki di Indonesia saat ini, di mana pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak punya celah untuk melakukan kesewenangan terhadap warganya, dan itu tercantum dalam konstitusi. Makanya kemudian disebut dengan demokrasi konstitusional. Konstitusinya apa? Undang-Undang Dasar 45. Di sana jelas dinyatakan bahwa negara kita berdasarkan atas hukum, untuk tidak sewenang-wenang dan untuk tidak melakukan kekuasaan yang di luar itu, karena semuanya dibatasi. Dan secara konstitusi ini semuanya ada hukum dasarnya. Ini yang menjadi dasar mengapa Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi konstitusional. Bagaimana perkembangannya secara umum di dunia, sekali lagi secara mendasar begitu di abad 19, 19 dan 20. Secara global Anda bisa baca di buku tersebut, termasuk juga bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia di masa ini dibagi menjadi 4 di bukunya Miriam, 45, 59, 5965, 6598. Tentu kita tahu demokrasi apa, dan juga saat ini ya, demokrasi sampai ke detik ini. Secara general ingin saya sampaikan pada masa 1945-1949 ini menunjukkan peran parlemen begitu. Partai-partai namakan demokrasi parlementer. Kemudian 5965 begitu di sini demokrasi terpimpin. Kemudian 65 sampai 98 namanya demokrasi Pancasila yang menunjukkan sistem presidensial, dan saat ini kita berada di poin yang menginginkan tegaknya demokrasi sebagai bagian dari praktek politik yang terbaik untuk Indonesia, sekaligus juga mengoreksi apa yang sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Sebuah ilustrasi tentang demokrasi begitu, apakah memang seperti ini kan yang terjadi di tempat kita? Nanti kita akan lihat lebih lanjut dalam poin diskusi. Dan terakhir, kalau tadi bicara soal partai politik, kemudian menjadi bagian dari demokrasi, dan ini muncul sebagai partisipasi politik. Ini adalah satu kegiatan seseorang yang secara aktif dalam kehidupan politik untuk memilih pimpinan negara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Antara lain apa sih partisipasi politik? Antara lain ya pemilihan umum, menghadiri rapat, mengajukan ya macam-macam ternyata, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari partisipasi politik. Ya, ini ternyata fakta ini sudah dibahas secara teori jauh-jauh hari dulu begitu tentang partisipasi politik. Yang kedua, yang pertama kita bisa lihat nanti di buku tersebut, dan yang kedua ini jelas bahwa ada banyak golongan begitu sebenarnya yang terjadi. Ini mengerucut karena jumlah mereka makin ke bawah makin banyak. Di atas ini adalah para deviant, kalau di tempat lain namanya gladiator gitu kalau di politik satu. Ini adalah mereka yang ada di puncak pimpinan sebagai pejabat publik atau calon pejabat publik. Fungsionaris partai, pimpinan kelompok kepentingan, ketua partai, calon presiden dan sebagainya, mereka ada di top
di ujungnya. Di bawahnya adalah mereka yang menjadi partisipan, orang-orang yang bekerja untuk kampanyenya mereka, anggota partainya secara aktif, yang aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang politis. Mereka yang terlibat dalam komunitas dan proyek-proyek yang diberikan ketika jagoannya mereka ini menang. Di poin di bawahnya lebih banyak lagi adalah orang yang sebagai onlookers atau penonton yang menghadiri rally-rally politik atau anggota politik dan juga sebagai pemilih ini ya, orang yang terlibat pemerhati pembangunan politik itu. Dan yang terakhir ternyata yang jumlahnya ternyata lebih banyak adalah mereka yang apolitis, mereka yang tidak peduli, mereka yang tidak ikut dalam secara langsung dalam konteks partisipasi politik ini. Dan padahal ini jumlahnya semakin lebih banyak begitu ya kalau dilihat. Di sisi lain dikatakan bahwa partisipasi politik yang tinggi ini menunjukkan bahwa kesadaran warga negara itu juga sudah lebih baik untuk ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Di satu sisi ini juga menunjukkan bahwa rezim atau pemerintahan itu memiliki legitimasi, diakui, dan diterima oleh warganya. Demikian juga sebaliknya, partisipasi politik yang rendah ini menunjukkan bahwa kesadaran warganya itu juga rendah, mereka tidak peduli atau di sisi lain mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan akan mendapatkan manfaat begitu atau mereka tidak percaya dengan pemerintahan yang ada. Ya, ini menarik, nanti akan kita bahas di bagian diskusi apakah partisipasi politik ini selalu sukarela ataukah ternyata ada semacam paksaan untuk ada di dalamnya. Ya, mengakhiri dari sesi yang pertama, secara singkat, mari kita diskusi apakah menurut Anda Indonesia ini lebih banyak partainya atau lebih sedikit saja? Tadi di sesi yang pertama ya. Bagian yang kedua, menurut Anda demokrasi di Indonesia ini sudahkah yang terbaik dan memenuhi harapan? Dan yang pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah partisipasi politik itu selalu sukarela? Kita akan bahas di sesi diskusi. Terima kasih.